Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini adalah awalu waftin ila Rasulillah. Utusan atau duta kepada Rasulullah. Duta yang sampai pada Rasulullah. Wa fi ghamrati ma kana yulaqihin nabi wa ashabuhu minal azab wal idza wa fada ila Rasulillah awala waftin min khariji Makkah li fahmi syai'in al-Islam. Dalam kondisi Rasulullah banyak mendapat azab, banyak mendapat sanksi serta penganiayaan di tengah-tengah beliau menghadapi sedemikian rupa ya. Ada yang datang pada Rasulullah, rombongan untuk mengetahui Islam lebih jauh. Wa kanu bid'atan wa salasina rajulan, kurang lebih 30 orang. Ada yang mengatakan sampai 40. Min nasaral Habasyah, yaitu dari orang-orang Nasrani yang berasal dari Habasyah. Ja'u ma'a Ja'far bin Abi Thalib lada da'wati ila Makkah. Mereka datang bersama Ja'far bin Abi Thalib. Seperti kita tahu bahwa Ja'far ya mengikuti rombongan pertama untuk hijrah ke Habasyah. Ya, di sana berjumpa dengan Raja Najasyi yang Nasrani ya. Lalu timbal baliknya mereka melindungi Rasulullah bersama sahabat. Dan lebih jauh mereka datang kepada Rasulullah untuk mendapat gambaran lebih utuh tentang Islam. Wa atla'u ala sifatihi wa ahwali wa sami'u ma tuli'a alaihim minal Qur'an amanu kulluhum. Mereka datang pada Rasulullah melihat langsung sikap Rasulullah serta ayat-ayat Quran yang langsung dibacakan oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Mereka merespon semua itu dengan beriman. Jadi semuanya beriman ya, di depan Rasulullah. Malah rajanya nggak pernah ketemu Rasul. Rajanya itu. Tapi utusan-utusan anak buah beliau ya, orang-orang yang dekat dengan Raja Najasyi Muslim berjumpa dengan Rasulullah. Karena syarat orang menjadi sahabat itu harus ketemu Rasul. Jadi ada 3. 1, hidup 1 waktu dengan Rasul. Yang kedua, beriman. Yang ketiga, berjumpa. Ada syarat keempat yang disampaikan oleh ulama, yaitu cukup lama. Maksudnya ketemu Rasulullah cukup lama. Dalam bahasa lain adalah mulazamah. Tapi ada yang tidak menyaratkan mulazamah, yang penting pernah jumpa dengan Rasulullah. Ya, nah, Raja Najasyi ini beriman, hidup 1 waktu dengan Rasulullah, tapi tidak bertemu Rasul. Maka diperselisihkan apakah beliau masuk kategori sahabat atau bukan. Tapi Rasulullah merespon dengan baik, sebab salat janazah secara gaib pertama itu dilakukan karena kematian Najasyi.
Ja'u falamma jalasu ila Rasulillah wa tlau. Nah, mereka beriman. Falamma alima dzalika Abu Jahlin aqbala ilaihim qailan. Nah, mendengar itu Abu Jahal ya kepo ya singkat ini. Wah, enggak dia enggak senang ya. Lalu dia datang menjumpai rombongan ini. Dia berkata, "Ma ra'aina rakban ahmaq minkum." Aku tidak pernah melihat rombongan yang lebih dungu daripada kalian. Kalian ini goblok amat gitu ya. Arsalakum qaumukum ta'lamuna khabar hadzal rajul. Kalian ini adalah utusan-utusan dari kaum kalian untuk menyelidiki laki-laki ini. Kan itu kan ponakannya kan Rasulullah. Ya. Jadi kalian datang itu tugasnya adalah mengetahui lebih jauh dan secara utuh siapa Rasulullah itu, siapa Muhammad gitu kan. Falam tatma'inna majalisukum anhu hatta faraqtum dinakum. Kamu belum setor berita singkatnya. Ya. Belum setor berita maksudnya belum nyampe ke sono lagi. Kalian cobalah sudah berbeda dengan yang ngutus. Ini kata Abu Jahal. Wa saddaqtumuhu fi maqal. Bahkan kamu percaya begitu saja apa yang dia katakan. Faqalu, lalu mereka menjawab, Salamun alaikum, la nujahilukum. Selamat atas kalian, kami tidak akan membodoh-bodohkan kalian. Itu kata ini, utusan dari Ethiopia ya, Habasyah. Kalau tadi dia menganggap dungu ya, kami tidak akan membodohkan kalian. Ya. Lana ma nahnu alaih walakum ma antum alaih. Bagi kami urusan kami, bagi kalian urusan kalian. Udah, kita masing-masing aja dulu. Ya. Kami beranggapan tindakan apa yang kami ambil itu biarlah kami yang nanggung. Kan? Kalian sikapnya begitu, ya udah kalian aja. So lam na'li anfusana khairan. Kami tidak akan menutupi kebaikan. Kami tahu ini adalah kebaikan. Jadi kami tidak akan menutupi kebaikan karena mendengar omongan-omonganmu. Ini disampaikan mereka kepada Abu Jahal. Atas sikap mereka ini Allah menurunkan surat Al-Qasas. Surat ke-28 ayat 52 sampai 55. Surat ke-28 ayat 52 sampai dengan ayat 55. Apa isinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang sudah kami berikan Alkitab sebelum Quran, hum bihi mu'minun. Mereka iman kepada Quran. Jadi sebelumnya mereka sudah beriman. Ya, maksudnya iman kepada Injil, ya kan? Kemudian setelah mereka melihat kenyataan ini adalah Rasul, ini adalah kitab suci, berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka beriman. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bih. Apabila ayat-ayat Quran dibacakan kepada mereka, mereka berkata kami beriman kepadanya. Innahul haqqu mir rabbina. Sesungguhnya Quran adalah kebenaran dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelum Quran turun juga muslim. Ya, jadi mereka sama pendapatnya dalam ajaran Islam. Semua agama yang turun, yang berasal dari Allah adalah Islam. Ini pengakuan tulus mereka. Kami juga sudah muslim sebelumnya. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka-mereka itu
diberi pahala mereka 2 kali. Dulu beriman, sekarang beriman. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka merespon keburukan dengan kebaikan. Jadi meskipun dikasarin nama Abu Lahab, mereka tidak membalas. La nujahilukum, kami tidak akan membodoh-bodohkan kalian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rizki yang kami berikan pada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Wa idza sami'ul lagwa, dan jika mereka mendengar hal-hal yang lagun sifatnya, ya, tidak baik, a'radu an, mereka berpaling. Wa qalu, dan mereka berkata, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Salamun alaikum, selamat atas kalian. La nabtaghil jahilin, kami tidak ingin bergaul dengan orang yang dungu. Ya, kami tidak ingin bergaul dengan orang yang nggak ngerti, nggak sadar gitu ya maksudnya. Itu yang mereka sampaikan. Apa kesimpulan dari episode sejarah Rasulullah ini? Yajib ayastar'a intibahana an khabari hadzal wafda amran. Nah, 2 hal yang patut kita catat dari cerita ini, kisah ini. Pertama, fi qudumi hadzal wafdi ila Makkah liqa'i Rasulillah wa ta'aruful Islam fi ghamratin ma kana muslimuna yu'anunahu min adzabi wa idza wa muqata'a wa tadyiq dilalatun bahiratun ala annama qad yulaqihi arba'ud da'wah islamiyah fi tariqi min alam wal masaib la ya'ni bi halil ma khayba awil ikhfaq. Ini kenyataan ini ya memberikan dalil kepada kita bahwa di tengah-tengah kondisi yang carut-marut, umat Islam dianiaya, artinya lagi lemah, ya, umat Islam itu belum kuat, mereka datang. Biasanya kalau kita melihat atau kita mendatangi suatu kaum yang dilemahkan, mustad'afin, ya, dan kondisinya carut-marut, biasanya kita nggak mau, karena tidak ada keuntungan. Ya, masa kita mau bergaul sama orang yang disisihkan, akan berhitung sekian kali, tapi tidak bagi mereka. Ya, meskipun umat Islam sedang dianiaya, sedang di embargo, ya, mereka tetap datang. Mereka tidak peduli penderitaan apapun yang dialami oleh umat Islam. Nah, itu. Wala yastazim da'fa awit takhadzul awil ya's balil adzab kama qulna tariqun la budda min sulukiha lil wusul ilan najah. Karena mereka tahu suatu keberhasilan itu selalu diawali dengan penderitaan. Katanya gitu, harus ada perjuangan, keprihatinan. Jadi mereka tahu ini sedang proses. Biasanya orang nggak mau, ya. Biasanya orang mendekat kalau sudah berhasil. Kalau lagi pahit mah nggak mau. Tapi beda dengan ini, mereka dukung karena mereka tahu bahwa keberhasilan itu selalu, ya, diawali setelah keprihatinan. Gitu kan? Setelah perjuangan yang begitu gigih, nah, baru kita berhasil. Kalau tiba-tiba dapat, itu tidak keren gitu ya. Laqad haja'a hadzal wafdu wa kanu yaziduna ala 30 rajulan minan nasara. Duta-duta ini, utusan-utusan ini datang rombongan dengan jumlah kurang lebih 30. Waqila balkanu yazidun ala 40 rajulan. Tapi ada yang mengatakan 40, ya. Karena waktu itu memang tidak dihitung secara eksak, ya. Karena namanya peristiwa alamiah kan, datang aja banyak. Kira-kira segitu. Nah, tapi eksaknya berapa nggak ada yang ngitung karena kan tidak terregister, ya. Kita memang dalam soal angka ini lemah,
Orang Arab ini lemah. Memang dulu tuh belum begitu teliti ya dalam ini sejarah, sehingga tanggal ini juga terjadi perbedaan. Tanggal itu dimulai di zaman Umar bin Khattab. Sehingga urut-urutan sejarah setelah ini kadang-kadang terjadi perbedaan. Contohnya Rasulullah wafat di usia berapa? Ada yang mengatakan 63, ada yang mengatakan 64. Karena dulu memang belum ada akte lahir, belum ada disduk capil ya. Belum ada gitu kan. Jadi, kalau itu mah gampang bisa diakses. Dulu kan belum ada catatan-catatan ya. Orang tua kita juga kalau ditanya kapan lahirnya, wah, kayaknya waktu pohon ini ditanam tuh. Wah, ya susah itu mengukurnya. Ya, zaman dulu soal angka itu masih. Kita lanjutkan. Wakila balkanu yazidun. Ja'u yamkharuna adzabal bahri ila Rasulillah liyu'linul wala lid-da'watil jadidah. Mereka datang itu bukan mudah. Dulu belum ada transportasi, moda transportasi secanggih sekarang. Mereka lewat laut karena Ethiopia ke Arab Saudi ya, ke Mekah itu lewat laut. Ya, jadi artinya menghadapi banyak problem, nggak semudah kita sekarang kayak kita ke Jakarta gitu. Liyu'linul wala, mereka terang-terangan ya memperlihatkan wala. Wala artinya keberpihakan. Padahal orang yang mereka berpihak kepadanya itu lagi lemah. Ya, lagi dianiaya. Nah, biasanya tidak mudah ya seseorang mau menolong orang yang lagi susah ya. Wal yu'linu bilisanil hal anna adat dawat islamiyah lan tastati'u ma hatta yaqu 'alaiha wa mahma azabu wa azau arbabaha wa mahma qata'uhum wa tamaru bihim ayyamna'uha. Karena mereka tahu persis bahwa dakwah itu tidak bisa ditumbangkan. Mereka tahu persis itu. Ya. Jadi begitu kuat ya, kita nggak bisa membayangkan tuh orang yang lagi dianiaya, lagi lemah, malah orang tertarik untuk bergabung menolong mereka. Dan itu jauh, bukan dekat, bukan tetangganya. Nah ini ya, setelah ada pemaparan biasanya. Kan kita kalau mau beli barang tuh harus ada pemaparan dari si promonya kan, begini, kekuatannya apa gitu kan. Kan gitu kan, seorang yang memberikan promosi, memberikan paparan lah singkatnya. Wa ayyah bisuhuma anil intishar fi masyarakil ardi wal magharibiha. Karena mereka tahu persis bahwa dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah ini merupakan dakwah masa depan yang cerah. Nah, seperti itu enggak kita menganggap Islam ini? Kira-kira tuh, ya, kita berangkat kerja itu, sampai lari-lari ngejar mobil jemputan, ngos-ngosan. Kenapa? Begitu semangat kita. Karena kita tahu di ujung bulan akan ada gaji. Kayak gitu kan? Nah, bagaimana kita merespon Islam nih? Begitu nggak semangatnya? Padahal kita harus lebih semangat lagi. Kenapa? Katanya. Kata Dr. Ait Kordi, saya nggak ingat semuanya. Ada 3 hal yang tidak dimiliki dunia. 1, di akhirat kekal. Di dunia senikmat apapun yang kita rasakan akan berakhir suatu saat. Senikmat apapun. Nikmat sehat, nikmat hidup mewah, manja, itu akan berakhir. Di akhirat langgeng. Nah, di dunia nggak ada itu. Yang kedua, di dunia tidak akan melihat wajah Allah. Maksudnya yang di akhirat ada, dunia nggak ada. Saya satunya lupa itu, nanti saya baca lagi.
Ya, saya suka dikirimi pesan-pesan dari Dr. Aid Korni. Beliau kan dai yang menulis buku La Tahzan, Inna Allaha Ma'ana, itu masih hidup dan aktif sekali, ya, medsosnya itu ngirim suka dalam bentuk Twitter. Nah itu dia pesan-pesan begitu. Kita lanjutkan. Jadi 3 beliau mengatakan fasilitas surga yang tidak kita pernah rasakan di dunia tadi itu. Ya. 1, di sana langgeng. Kalau kita di sini perjalanan hidup kita ini, biasanya orang Indonesia itu akan mendapatkan hidup yang sudah mending di usia 40 lewat. Biasanya syarat untuk menjadi konglomerat itu 20 tahun. Di usia 20 tahun dia punya usaha sendiri, sudah menjadi pengusaha. Itu syaratnya. Syarat itu tidak terpenuhi oleh kita. Sampai hari ini nggak punya perusahaan. Berarti jangan bermimpi menjadi konglomerat. Nanti bikin capek, tercapai emang enggak, ya. Waktu kita habis di situ. Wa ka'anna maqad alima Abu Jahlin bihadzal haqiqah fatajallat atharuha ala nafsi wa lisani fil kalimatil haqidati allati wajaha bi afrada zalika wafda. Abu Jahal tahu persis apa yang akan terjadi. Karena itu dicegat sama dia, karena dia dengki itu kan. Artinya dia sebagai paman, keponakannya berhasil gitu. Semestinya kan dia dukung mestinya, ya. Tapi dia dengki, tidak ingin yang lebih muda berhasil. Nah kita nggak boleh begitu ya. Kalau anak kita lebih berhasil kita harus bangga. Jangan, wah kamu nggak boleh lebih dari saya. Ada satu fenomena yang menurut saya menghambat orang pinter, yaitu adanya keyakinan dari beberapa guru, murid tidak boleh menyampaikan kitab lebih banyak daripada gurunya. Ini artinya murid tetap akan jadi murid. Saya kemudian sadar ketika menghadapi kenyataan pada diri Kiai Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya berpikir kalau Syekh Nawawi Bantani sepinter itu harus menunggu buku yang sudah dibaca oleh gurunya, lah ya mandek lah dia. Ya. Nah itulah. Jadi satu kesimpulan saudara. Sementara ya, kesimpulan sementara bahwa semua pejuang kemerdekaan selalu pernah berkonsultasi dengan Syekh Nawawi. Itu. Makanya pemerintah Cilegon lagi mengusulkan supaya Syekh Nawawi dijadikan pahlawan. Karena setelah diteliti, hampir semua pejuang kemerdekaan seperti pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, itu semua pernah konsultasi dengan Syekh Nawawi dulunya. Jadi sebenarnya beliaulah pencetusnya gitu, supaya negaranya merdeka. Nah, tapi beliau low profile itu, tidak terang-terangan melawan, tapi memberikan inspirasi pada umat Islam yang datang pada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, ma nauyatul iman alladzi amanahu afradu hadzal wafda. Apa gerangan keimanan yang tertanam pada duta-duta yang berasal dari Ethiopia ini, sehingga mereka rela sengsara, ya, melakukan perjalanan jauh, nyebrang lautan untuk menemui Rasulullah. Apa imannya itu? Iman seperti apa yang mendorong itu? Sekuat apa energinya? Hal huwa imanun man yakhruju min zulumatil kufri ilal nur. Apakah itu keimanan orang yang keluar dari kegelapan kekafiran menuju cahaya? Ya, artinya kita perlu pantik keimanan seperti itu.
Al-waqi anna imanahum kana mujarrada istimraril imanim sabiq. Kenyataannya mereka hanya melanjutkan keimanannya. Nah, ini yang dibenarkan dalam Quran. Mereka sudah beriman sebelumnya. Padahal biasanya kalau orang sudah iman sebelumnya itu sumeh. Mu'alas itu kan. Karena merasa lah saya udah pernah belajar. Saya udah pernah berguru. Saya udah ngaji kemana-mana. Malas ngaji jadinya. Karena sudah. Tapi mereka tidak berlaku buat mereka. Wa mujarrada sulukin bi muqtada ma kanu yatamassakun bihi min aqidah wa dinin. Faqad kanu ala haddi ta'bir riwayatus sirah ahlul injil yu'minuna bihi wa yasiruna ala haddi. Wa limakan al injil ya'muru bittiba'i rasul. Nah, mungkin kata penulis karena yang bisa merasakanlah yang bersangkutan. Mungkin ini karena semangat Injil. Karena mereka kan kitabnya Injil. Karena dalam Injil itu diberitakan akan ada Rasul baru. Nah, kan dalam surat Shaf ya ada ya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Wa mubasyiran bi rasulin. Ya, jadi kedatangan Nabi Isa itu memberitahu kedatangan seorang Rasul. Ya'ti setelahnya. Mim ba'dihi setelahnya ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya. Tapi karena itu pemutarbalikan sejarah ya, distorsi sehingga sekarang celah-celah untuk menemukan Islam dari kitab mereka ditutup pori-porinya. Pori-porinya ditutup. Ada penelitian baru bahwa Gajah Mada itu sebenarnya Muslim. Apa benar apa enggak, lagi diselidiki. Karena Gajah Mada itu katanya Gaj Ahmad. Namanya Gaj Ahmad. Nggak tahu Gaj ini, namanya, marga. Ya, sama dengan Sentot Alibasya itu kan. Sentot Alibasya. Sentot ini kan bahasa gelar apa gitu. Gaj Ahmad, tapi disambung namanya jadi Gajah Mada. Karena kenapa? Pada nisan beliau katanya ada tulisan Arab. Adanya di ini nih dekat Sidoarjo tuh Mojokerto. Nah, jadi makam beliau tuh dari Mojokerto. Itu katanya saya sebelum nisannya itu bertulis Arab. Katanya gitu. Nah, ini memberi tanda, jadi anggapan selama ini salah gitu. Bahwa Indonesia ini dari Hindu. Sudah ada, memang dulunya Hindu, tapi mereka sudah Muslim. Ketika Muslim nggak diberitakan gitu tuh. Ya sama dengan inilah. Di Banten ini kan dulunya Hindu. Ya, masih ada Candi Hindu, kan ada orang bertanya, kenapa di Jawa Barat ini kok tidak ada situs-situs Hindu? Ada, cuma ditutupin. Di Banten ini ada situs Hindu yang jika mau digali, itu besarnya lebih dari Borobudur. Tapi oleh ulama-ulama disumputin. Itu adanya di daerah sana, daerah yang kemarin kena gempa itu. Sekitar situ. Ya. Sengaja begitu dilihat nggak mau digali. Sebab kalau digali nanti orang akan berdatangan ngaku. Nah, seperti Borobudur begitu. Nantinya digituin. Nah, orang sini nggak mau. Jadi dipendem aja udah. Dan dirahasiakan sampai sekarang. Saya pernah mendengar langsung tuh dari ulamanya. Jadi kami sudah temukan. Semuanya itu nggak mau dipublikasikan. Jadi keimanan seperti apa yang bisa mendorong mereka sampai datang dari jauh menjumpai Rasulullah. Ini kan ya suatu kekuatan yang luar biasa. Nggak sembarang orang mempunyainya.
Wa idzan fa inna, maka menurut penulis sirah ini kemungkinan ya itu karena ada pesan di dalam kitab Injil ya, yang meminta mereka mencari. Nah, jadi ada berita di kitab Injil akan datang Rasul baru, yaitu dalam surat Shaf ya, kalau dalam Quran. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nah, tugas Nabi Isa memberitahu akan datang Rasul lagi. Jadi Nabi Isa tidak memberi ya kepada umatnya, tidak memberitahu bahwa beliau adalah Rasul terakhir. Duh, jadi bahkan beliau beritahu akan ada Rasul lagi, namanya Ahmad. Itu selalu mereka tutupi. Tapi ada satu celah di kitab Injil itu ada tulisan Mekah yang datang dari Mekah, sehingga tertutup bagi nabi lain. Tidak mungkin ada nabi lain yang datang dari Mekah kecuali Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad ini ditutupin. Contohnya menurut mereka Muhammad lalu diganti dengan maknanya orang yang terpuji. Muhammad kan orang yang terpuji. Ya, nabi yang terpuji. Kan Anda jadi gak tahu bahwa itu Nabi Muhammad karena diganti maknanya. Sebenarnya namanya Muhammad gitu kan. Nah, tapi diganti orang yang terpuji. Kan Muhammad artinya yang terpuji. Jadi ditulis maknanya gitu, bukan menjadi nama. Wa ma unzila wa hadza ma'na qauli fi matahkihi anhum ayatus syarifah. Lah inilah ayat yang tadi sudah disebut surat 28 ayat 53. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bih. Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat, mereka mengatakan kami sudah mengimaninya. Innahul haq, bahwa Quran itu benar. Mir Rabbina, dari Tuhan kami, inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya kami sebelum ini muslim. Nah, jadi kalau dilihat dari kenyataan, tidak mungkin seorang Muhammad yang tidak sekolah, hidup sebagai anak yatim, nggak pernah sekolah, beliau langsung dihandle oleh kakeknya, lalu oleh pamannya, dan sudah diketahui banyak orang, nggak pernah pergi keluar untuk berguru, ya. Kemudian bisa memproduksi gitu, ya, ayat-ayat kalau bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Quran ini tidak bisa dipatahkan, sehingga masih andaikan sejarah membuktikan bahwa beliau pernah minta fatwa, pernah konsultasi, ini pasti akan dijadikan dalih bahwa Quran itu adalah sekedar jiplakan. Ya, artinya karya orang lain. Nah, ini pernah ditampilkan oleh orang Nasrani bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu berasal dari Waraqah bin Naufal. Karena di awal beliau turun dari Jabal Hira, Gua Hira, Khadijah, istri beliau, membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal. Nah, itu belajar dari sana, kata orang-orang yang menghujat Islam ya. Katanya berasal dari sana. Nah, itu tidak mungkin. Sebab ayat-ayatnya mengalahkan semuanya. Ai inna kunna muslimina wa mu'mina bihadzal ladzi yad'u ilaihi Muhammadun min qabla bi'tsati. Artinya kami sudah mengimani apa yang didakwakan oleh Rasulullah bahkan sebelum beliau diutus, karena di kitab mereka ada pesan seperti itu. Li'annau mimma yad'ul Injil ilal imani bihi, karena itu adalah dakwah yang disampaikan Injil. Jadi dalam Injil pun ada ayat-ayat yang menyuruh beriman. Wa hadza huwa sya'nu kullu ma tamassukan haqiqiyan bima jaa bi Isa au bima jaa bi Musa idzil imanu bil Injil wa Taurat yastadil iman bil Quran wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perilaku orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ya.
Begitu juga yang dialami oleh umat Nabi Musa, begitu juga yang dilakukan atau dialami oleh umat Nabi Isa. Semua untuk menemukan kebenaran itu membutuhkan perjuangan. Sehingga Allah menyatakan dalam surat 5 ayat 68. Ya, Allah menyatakan begini, "Qul ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'in." Kamu tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Hatta tuqimut Taurat, sebelum kamu menegakkan Taurat, wal Injila dan Injil. Ya, jadi mereka dianggap tidak apa-apa. Tidak ada perjuangan yang patut dinilai bagus sebelum mereka menegakkan Taurat dan Injil. Wa hadza yaqtadi ta'kida ma bayyanahu bi anna dinal haq wahid lam yata'addad. Ini ya sesuai dengan yang telah kami utarakan bahwa agama itu prinsipnya satu. Semua agama itu sama. Jadi kalaupun ada perbedaan itu dalam sisi syariat. Akidahnya sama. Kita tahu bahwa agama itu kan unsurnya ada 3. Akidah, syariat, dan akhlak. Yang 2 ini sama. Akidah dan akhlak sama. Syariat yang berbeda. Karena disesuaikan dengan tuntunan zaman. Nah, contohnya di zaman Nabi Adam, pernikahan harus dilakukan kakak beradik. Kalau sekarang kakak beradik mah nggak boleh. Karena jumlah orang sudah banyak. Nah, zaman dulu kan nggak ada. Jadi disesuaikan dengan tuntunan zaman. Tuntutan zaman. Ya. Jadi pada prinsipnya semua agama sama. Semua agama samawi semangatnya sama. Ila bi'tsati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke nabi kita wa anna kalimatal adyanu samawiyah allati yastamiluha ba'dun nas kalimatun la ma'na laha. Karena itu pengarang buku ini keberatan. Ya. Keberatan orang menggunakan istilah agama-agama langit. Sebab agama-agama langit ya satu. Jangan mengatakan agama-agama, agama. Jadi Islam itu agama satu-satunya agama Allah. Ya. Agama yang dipeluk oleh Nabi Adam, Islam. Begitu juga semua nabi sampai Nabi Muhammad. Karena sumbernya sama. Memang selidik punya selidik. Yang kita kenal sekarang sebagai nama agama Yahudi, bukan nama agama. Ya, Kristen bukan nama agama. Jadi Yesus nggak pernah mengatakan ajaranku ini kunamai Kristen, nggak pernah. Ya, atau Nabi Musa pernah mengatakan agama yang kubawa ini kuberi nama Yahudi, nah, nggak pernah. Tapi Islam adalah agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalimat Islam itu ada, kata-kata Islam. Antara lain, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah, agama Islam. Nah, jadi kata-kata Islam itu pernah terlontar dari lisan Rasulullah. Tapi kata-kata Kristen tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa. Begitu juga kata-kata lafal Yahudi tidak pernah keluar dari mulut Nabi Musa. Agama saya namanya Yahudi, nggak pernah begitu. Nah ini ya, jadi ini dari sisi keaslian. Naam, hunaka syara'i samawiyah muta'addidah wa kullu syari'atin samawiyah nasikhatun li syariat. Tapi kalau dari sisi syariat betul. Syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa agak berbeda. Dalam Injil disebutkan, Nabi Isa itu tidak membawa syariat baru. Nabi Isa itu mengikuti syariat Yahudi. Jadi dengan demikian, syariat berdasarkan agama langit cuma ada 2. Yahudi ya, dan Islam. Nanti Islam disebut dengan agama wasat, menengah. Menengah itu kan berarti ada di antara 2. Yahudi dan Nasrani. Yahudi terlalu kaku. Sehingga kita bisa melihat sekarang tuh keganasan mereka. Ya kan? Memperlakukan
Islam begitu. Sekarang dia mengatakan Masjidil Aqsa sebagai tempat ibadah mereka. Sekarang sudah sering diucapin. Ini akan berbahaya. Komunitas Islam semakin terdesak nanti. Ya, jadi bahkan Palestina sudah tidak punya negara. Tidak ada negara Palestina, tidak ada. Ya, Google sudah mencabut. Jadi kalau kita memasukkan kata Palestina nggak ketemu. Yang ada adalah Israel. Ya, tanah kelahiran Imam Syafi'i, Gaza, Palestina kan, beliau berasal dari Palestina, Imam Syafi'i. Kalau kita cari Gaza ketemu, tapi dia merupakan bagian dari Israel, bukan Palestina. Jadi Palestina itu sendiri oleh Google itu tidak diakui sebagai negara. Nah ini gawat ini ya. Allati tutlaqu ala ahkami sulukiyah al-muta'alliqati bil ibadat awil muamalat. Jadi kalau syariat langit boleh syariat ya. Tapi kalau agama cuma satu. Berikutnya adalah amul huzn, tahun kesedihan. Wa huwal amul ashir min bi'tsati sallallahu alaihi wasallam faqad tuwfiyat fi zaujatuhu Khadijah bintu Khuwailid wa tuwfiya fi ammuhu Abu Talib, yaitu tahun ke-10 dari kenabian. Kita tahu bahwa sejarah Rasulullah ini dibagi dua, ya, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Pada tahun ke-10, ya, istri beliau Khadijah binti Khuwailid wafat. Begitu juga di tahun yang sama, Abu Talib, paman beliau, tempat beliau sering curhat, itu juga wafat. Wa yaqulu Sa'ad fi tabaqati. Ibnu Sa'ad, seorang ahli sejarah, mengatakan, kana baina wafati Khadijah wa Abi Talib syahrun wa khamsina ayyam. Kematian Khadijah antara Khadijah dengan Abu Talib itu jaraknya cuma sebulan 5 hari. Jadi 35 hari. Ya, 35 hari setelah Khadijah wafat pula pamannya. Nah ini membuat dua pengawal beliau yang membackup beliau ini berguguran, ya, sama dengan orang megang tiangnya roboh. Nah, ini sehingga membuat beliau goyah. Ya. Waqad kana Khadijah kama qala Ibnu Hisham waziru sidqin alal Islam. Ahli sejarah Ibnu Hisham mengatakan Khadijah itu wazir kedudukannya sebagai perdana menteri yang jujur kalau dalam sebuah negara, ya. Beliau tidak banyak cakap sehingga kita jarang dengar komen-komennya. Padahal beliau, ya, kebersamaan dengan Rasulullah cukup lama. Ya, berarti itu 10 tahun. Kan di usia 40 kan. Jadi beliau dilantik kan umur 40, di tahun ke-10 wafat, berarti 10 tahun. Khadijah menemani Rasulullah dalam dakwah Islam. Tidak banyak catatan dari beliau. Padahal peranannya sangat strategis. Nah, ini memang saya sendiri kurang mendapat berita, ya. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Khadijah nggak ada. Kecuali tadi di awal-awal wahyu turun. Yashkur Rasul ilaiha. Rasulullah sering curhat kepada istrinya. Wa yajidu inda unsahu wa salwahu. Serta beliau sering terhibur dengan spirit yang ada pada Khadijah. Amma Abu Talib faqad kana adudan wa hirzan fi amri. Adapun Abu Talib kedudukannya sebagai lengan Rasulullah, lengannya. Ya, karena beliaulah yang sering melindungi kalau ada sesuatu yang akan menimpa Rasulullah. Beliau yang singkatnya di depan, ya. Menjadi bemper lah singkatnya. Wa kana nasiran lahu ala qaumi. Yaqul Ibnu Hisham berkata, "Falam mahalaka Abu Talib nalat Quraisyun min Rasulillah min al-adza ma lam takun tatma'u bi fi hayati Abi Talib." Setelah Abu Talib wafat, ya, orang-orang Quraisy melancarkan penganiayaan, ya,
yang tidak pernah terjadi sebelum Abu Thalib wafat. Jadi mengganas gitu. Mereka tidak bisa membayangkan itu terjadi kalau Abu Thalib masih ada. Nah, setelah nggak ada itu mereka semakin ganas menyerang Rasulullah. Apa yang terjadi? Wa dakhala Rasulullah baitahu wa turabu ala ra'si. Kadangkala ya, hatta itaradahu safihun min sufai Quraisy fanathara ala ra'si turaban. Beliau sering mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, antara lain orang-orang Quraisy bahkan di tingkat yang rendah ya, berani menaburkan tanah ke kepala Rasulullah. Untuk bisa menghilangkan itu sampai Rasulullah pulang dulu meminta putrinya karena banyak yang tidak terjangkau oleh beliau sampai segitunya. Bukan sekedar tanah ya. Kadang-kadang kotoran binatang yang belum keluar. Yang disembelih itu kan di telihnya ada. Itu pernah ditaruh di kepala beliau. Nah, lalu anaknya faqamat ihda banatihi, salah seorang putri beliau, ja'alat taghsilu anhu turab, yang membersihkan tanah itu dari kepala beliau. Wahya tabki, sambil menangis. Putrinya itu ya, melihat abahnya diperlakukan seperti itu. Wa Rasulullah yaqulu laha, Rasulullah menghibur, la tabki ya bunayya, jangan menangis putriku. In fa innallaha mani'un abaka, Allah akan melindungi abahmu. Nah, enggak sampai mati. Insya Allah. Nah, kalau disakitin mah iya. Tapi mereka tidak akan sampai membunuhku. Karena Allah melindungi. Waqad atlaqa ala hadzal am isma amal huzn li syahdi ma kabada fihi nabiyyu minasyada'id fi sabilid da'wah. Banyak ahli sejarah mengatakan tahun ya di mana Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu istri beliau dan Abu Thalib, dikenal dengan tahun duka, Amul Huzn. Apa kesimpulan yang kita bisa dapat dari episode sejarah ini? Tura mal hikmah fi ayat ajala qada Allah Ta'ala fi istilam bi Abi Thalib min hayat qabla ayyashtadda sa'adal muslimin fi Makkah wa yatakawan lahum syai'un minal min'ah. Apa hikmah yang kita bisa renungkan ya dari takdir Allah? Mengapa Allah mencabut Abu Thalib? Mengapa Allah mewafatkan Abu Thalib sebelum Nabi mendapat pertolongan dari sahabatnya, sebelum kuat maksudnya? Mengapa? Nah, ini kan boleh saja kita ya memikirkan. Wa ma'lumun anu qad kana yuhmir Rasul, padahal sudah kita ketahui Abu Thalib ini ya sangat peduli pada Rasulullah. Qadra imkan, sepanjang beliau bisa, pasti Rasulullah akan dilindungi. Min katsir min asaib wa syada'id, banyak sekali kejadiannya. Wa mal hikmah fi ayat ta'ajal qada bistilabi zaujatihi Khadijah. Begitu juga mengapa Allah menakdirkan ya kematian Khadijah, padahal beliau masih butuh kehadirannya. Waqad kana yajudu inda unsa wa salwahu, kepada Khadijah lah beliau sering menyampaikan curhat. Wa yanfadu bi semua saja an kahilhi katsiran min ahasisi syada'id wal alam, dan bisa memberikan sedikit hiburan. Tubarrazahuna zahiratun hamatun tatal bi asal akidah Islamiyah. Nah, ini kaitannya dengan akidah. Falau anna Abu Thalib baqiya ila janib ibni akhihi yakla'uhu wa yahmihi ila an taqumat daulatul islamiyah fil Madinah wa raithama yanju rasul min azal musyrikin wa qabdatihim lakana fi dzalika qad yuhimu an Abu Thalib kana min warai hadzal da'wah. Rahasianya apa? Abu Thalib ini kok dimatikan oleh Allah. Ya, padahal beliau masih butuh kehadirannya. Nah, kata pengarang ini,
Syekh Buti, Al-Buti, bahwa seandainya Allah membiarkan Abu Thalib masih hidup, nanti setelah kemenangan Rasul, ya, ada orang yang akan berkata, kemenangan itu tidak lepas dari bantuan Abu Thalib. Bukan Rasul katanya. Tapi karena di-backingi oleh Abu Thalib lah berhasil. Ya, itulah makanya orang-orang penting dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahnya. Ya kan? Jadi beliau tidak ada bimbingan, nanti dikiranya nanti ayahnya ini semua adalah ajaran dari bapaknya. Dikiranya begitu. Begitu juga kakeknya. Khawatir ini adalah warisan dari Arab jahiliyah, nanti disebut kakeknya. Sebab ada berita yang di dalam Quran tidak ada dalam Injil. Ada berita, contohnya Nabi Ibrahim dibakar, itu tidak ada dalam Injil. Ya, sehingga orang itu ngarang itu. Nah, tapi setelah dilihat fenomenanya, sekarang masih ada bekas-bekasnya. Jadi sejarah nggak bisa membohongi kan? Ini buktinya ada. Jadi ada bukti. Sebagaimana Fir'aun, ya, sampai sekarang jasadnya masih ada kan? Nah, dan itu sudah dibuktikan oleh para ahli. Memang usianya setua yang digambarkan dalam Quran. Di dalam ususnya itu ada cairan yang rasanya asin. Maka kuat dugaan bahwa jasad Fir'aun itu memang jasad yang tenggelam. Fir'aun yang menjadi raja yang digambarkan dalam Quran. Dalam Quran digambarkan, hari ini kami selamatkan tubuhmu supaya menjadi pelajaran bagi generasi di kemudian hari. Kan ini nggak wajar gitu. Ya, artinya mayat yang terbuka, nggak diapa-apain, kok bisa nggak hancur? Biasanya kan orang awet itu kan ada obat-obatnya. Dia terbuka, ya, menjadi mayat bangkai, tapi nggak proses pembusukan tidak ada. Inilah satu mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita belajar, ya, dari seorang yang tirani seperti Fir'aun. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan wawasan keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akan membahas masalah atau wawasan yang ke-12. Ini semuanya ada 50. Kedudukan wanita dan pria dalam Islam. Bagaimana sudut pandang kita terhadap pria dan wanita? Dalam Islam, pria dan wanita berbeda. Artinya semua nabi-nabi tidak pernah diutus dalam tubuh seorang perempuan. Nggak pernah. Ya, kalau ada orangnya, dia mungkin Maryam, ibunya Nabi Isa. Tapi tetap tidak bisa disebut nabi. Jangankan oleh kita, oleh orang Nasrani pun tidak disebut nabi. Maryam tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, saat laki-laki dan perempuan menyatu, yang boleh menjadi pemimpin laki-laki. Ya terbukti dengan sholat berjemaah. Kalau ada laki-laki perempuan, sepintar apapun perempuan, semua mazhab mengatakan tidak sah menjadi imam laki-laki. Ya, ini salah satu poin-poin. Dalam beberapa hal bisa diteliti lah dari sisi psikologi, ya, psikologi. Cadangan kata-kata lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena itu dia akan komennya lebih banyak. Katanya 1:3. Kalau laki-laki itu dalam sehari 7.000 kata, perempuan itu 21.000. Kayak gitu, cadangan ngomongnya. Sehingga wajar lah kalau dia banyak ngomong. Nah, kemudian dari sisi yang lain, Rasulullah kadang berpesan, janganlah kamu seperti perempuan kepada laki-laki. Kenapa? Perempuan yang diancam oleh Rasulullah, aku diperlihatkan pemandangan neraka, dan aku lihat kebanyakan penghuninya perempuan.
Tentu saja menyatakan bahwa banyak penghuninya perempuan, orang akan bertanya, apa salahnya perempuan? Perempuan ini kan jenis kelamin, dan jenis kelamin perempuan itu tentu bukan kemauan perempuan itu sendiri kan. Oh, kenapa jenis kelamin ini bisa menjadikan bahan sanksi gitu ya? Apa yang salah saya jadi perempuan? Kan bukan mau saya. Kan gitu kan? Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah karena perempuan kebanyakan tidak pandai bersyukur. Suaminya banyak memberikan jasa, tapi jasanya itu tidak menjadi pertimbangan saat dia melihat suaminya salah. Tuh, di situ ya. Jadi suatu saat dia melihat ada kesalahan suami, lalu dia mengatakan, tidak ada kebaikan sama sekali dari dirimu. Begitu seorang istri mengatakan pada suami. Ini yang diancam oleh sabda Rasulullah, mengakibatkan mereka banyak masuk neraka. Kebanyakan begitu. Ya mungkin ada orang-orang tertentu ya. Nah, kita kembali ke sini. Apa saja perbedaan laki-laki dan perempuan? Pertama, wanita adalah partner, pasangan, atau dalam bahasa hadis syakoik, saudara kembar atau saudara kandung pria. Pria adalah partner wanita. Jadi istri itu bukan budak, istri bukan bawahan, tapi dia syakoik. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu disebut pojok. Garwo. Ya, itu singkatan dari sigaraning nyawa. Benar itu. Sigaraning nyawa. Jadi separuh. Ya, separuh nyawa kita itu ada. Artinya kita hidup berdua lah, partner itu. Jadi bukan satu lebih tinggi, satu lebih rendah, bukan. Yang kedua, iman wanita dan pria dinilai sama pada pandangan Allah. Ini terdapat dalam surat Al-Imran akhir ya. Laqad khalaqnal insana min dzakarin wa untha. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah ini jadi di sana disebut laki-laki dan perempuan. Satu saat rombongan perempuan datang pada Rasulullah. Mengapa dalam Quran selalu disebut laki-laki? Maka ada ayat yang mengatakan min dzakarin au unsa. Min dzakar disebut unsanya. Laki-laki dan perempuan. Sehingga ini menggambarkan bahwa ya, iman pria dan wanita dinilai sama pada pandangan Allah. Yang ketiga, wanita dan pria sama-sama mendapat pahala atas pandangan, sikap, dan amalan yang saleh di dunia ini. Tidak ada penisbatan. Kalau suaminya benar, istrinya pasti benar. Nggak selalu begitu. Masing-masing. Walaupun mereka hidup di satu atap. Ya, jadi jangan merasa, wah suami saya sudah taat, saya nggak terlalu taat, nggak apa-apa. Toh menjadi istrinya gitu kan. Seperti di dunia kan. Kalau Pak Lurah berarti istrinya Bu Lurah, kan begitu kan? Nah, itu tidak berlaku untuk Islam. Masing-masing di hadapan Allah. Jadi kalau ketika suaminya taat, istrinya tidak boleh malas, ya, dia harus taat. Yang keempat, wanita dan pria sama-sama dapat berusaha memperoleh, memiliki, dan membelanjakan harta kekayaan. Tuh, beda dalam undang-undang. Undang-undang Eropa ya menyatakan perempuan tidak punya hak. Jadi kalau membeli barang mewah itu harus disetujui oleh suaminya. Sekarang malah terbalik, laki-laki yang tidak punya hak. Ya kan? Terutama yang berkaitan dengan perkawinan. Ya, kalau suami contohnya rumah atas nama Pak Mul contohnya. Nanti kalau mau jual harus tanda tangan istrinya. Ya kan? Tapi nggak tahu kalau atas nama istrinya perlu tanda tangan suaminya nggak. Jadi perempuan ini seakan ini diberikan terlalu berlebihan. Padahal menurut undang-undang Eropa,
perempuan itu harus izin suaminya. Ya, jadi tidak bernilai sampai kemudian Islam yang mengangkatnya. Tapi sesudah diangkat melunjak. Yang kelima, wanita dan pria sama-sama mempunyai hak waris. Samanya mah itu ya. Sama dalam hak waris, tapi porsinya berbeda. Karena menurut pandangan Islam, laki-laki mempunyai tugas lebih banyak tanggung jawabnya, sehingga 2:1. Yang keenam, kaidah pokok pernikahan Islam adalah monogami. Jadi ini prinsip perkawinan Islam ini monogami apa poligami. Ini menimbulkan pertikaian, khilaf di antara ulama. Prinsipnya monogami atau poligami. Dasarnya gitu, kaidah pokoknya. Ada yang mengatakan poligami. Sebab dalam Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna. Nikailah perempuan yang kamu sukai 2. Kenapa dimunculkan angka 2 dulu? Berarti prinsipnya poligami. Nah, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Jika kamu mendapati tidak adil, baru 1. Berarti prinsipnya 2 dulu. Begitu menurut orang yang lebih mengedepankan poligami. Tapi orang yang mengedepankan monogami mengatakan respon dari sahabat itu selalu lebih semarak ketika orang nikah pertama kali. Jadi untuk 1 gitu, bukan untuk kedua. Ya. Jadi orang sampai patungan buat memberikan mas kawin, itu rata-rata di pernikahan pertama. Kemudian, artinya beristri 1, sedangkan poligami, beristri lebih dari 1, terbatas, diizinkan sebagai tindakan darurat dengan syarat-syarat tertentu. Karena ada fa'in khiftum tadi, kan ini tuh syarat. Ya. Jadi dasarnya adalah monogami. Nah, sudah habis waktunya. Nah, itulah sementara kaidah yang berkaitan dengan kedudukan dan wanita dalam Islam ini belum selesai, masih banyak. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada bentar lagi ya. Bentar. Hak dan kewajiban wanita dan pria dalam berbagai hal tertentu sama. Ya, dalam hal tertentu menyelenggarakan rumah tangga itu sama. Tidak kenal jenis kelamin. Cuci piring nggak kenal jenis kelamin. Jadi kita mengatakan bahwa cuci piring itu adalah tugas istri, itu salah. Yang tidak mungkin bisa dilakukan berdua adalah menyusui. Nah, nggak mungkin, walaupun laki-laki punya susu ya nggak keluar. Jadi itu mau tidak mau perempuan. Ya. Hamil, nah, perempuan. Ya, tapi membesarkan anak dua-duanya, harus terlibat dua-duanya. Jangan laki-laki merasa, cuek aja itu urusan istri saya. Nggak bisa begitu. Dia juga harus menerima kehadiran bapak, sentuhan dari ayahnya. Dalam hal tertentu berbeda, ya. Jadi hak dan kewajiban wanita dalam beberapa hal sama, dalam hal tertentu berbeda. Sesuai dengan fitrah kejadian masing-masing yang dalam beberapa hal relatif berlainan, sesuai dengan fungsi dan yang berbeda-beda. Kelebihan hak dalam hal tertentu pada salah satu pihak diimbangi dengan tambahan kewajiban. Jadi kalau ada hak perempuan yang kurang, itu karena suami lebih banyak haknya, kewajibannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Agama langit, maksudnya kan agama dalam kajian itu dibagi 2. Ada agama langit, ada agama bumi. Maksud agama langit adalah yang berasal dari wahyu ilahi. Biasanya mereka mengkategorisasi ada 3, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Itu agama langit. Sementara agama bumi adalah yang berasal dari bumi, dari manusia itu sendiri, gagasannya. Maka disebut agama budaya. Seperti Buddha, Hindu, itu berasal dari falsafat pemikiran, pengalaman hidup. Oh, hidup begini, hidup begini. Wisdom, artinya, kebijakan. Tapi kalau agama langit itu kan ada sifat pemaksaan.
Mau kamu anggap benar apa enggak, ini adalah kebenaran menurut aku. Gitu. Tapi kalau agama bumi, ini rangkuman pengalaman. Kan kita juga sama hidup kan pengalaman. Jangan begini, jangan begitu gitu kan. Kita pasti punya pengalaman masing-masing yang biasanya kita wariskan pada anak-anak. Nah, wisdom itu dikumpulin maka menjadi agama bumi. Itu, kebijaksanaan, Pak. Itu pembahasannya. Ada lagi? Cukup ya? Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan lanjutkan nanti mudah-mudahan pada pertemuan yang mendatang. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita. Mendidik mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.